Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisi Danilasi dan rekan saya di sini kami dari kelompok 11 teori akuntansi ingin memaparkan tentang konsep ekuitas pada laporan keuangan. Mari kita simak video berikut ini. Konsep ekuitas. Apa sih ekuitas itu? Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau PSAK 2002 pasal 49, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Berbagai sumber lain mendefinisikan ekuitas tidak berbeda dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa depan. Karena didefinisikan atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban tersebut diukur. Ekuitas juga memiliki beberapa komponen, di antaranya yaitu 1. Modal setoran, yang kedua laba ditahan, dan ketiga penyesuaian modal belum terrealisasi. Untuk penjelasannya simak video. Selanjutnya yaitu modal setoran, terdiri dari modal yurisdiksi, dihitung berdasarkan nilai pari, menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Next, selanjutnya laba ditahan. Laba ditahan atau retained earnings adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Baik, yang terakhir dari komponen berikutnya yaitu penyesuaian modal sebelum terrealisasi. Yang pertama adalah kerugian portofolio yang belum direalisasi untuk efek non-pasar. Yang kedua adalah selisih kurs yang belum direalisasikan dan rugi. Yang ketiga modal sumbangan. Selanjutnya ada tujuan penyajian ekuitas. Apa sih tujuan ekuitas itu? Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat diketahui oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyelidiki akan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen, serta menyelidiki informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham saat ini. Selanjutnya ada teori ekuitas. Di sini ada 3 teori yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah teori proprietari. Teori ini memusatkan perhatian kepada pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Teori ini sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan, perseorangan, dan firma. Oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen dengan pemilik. Selanjutnya ada teori entitas atau kesatuan usaha. Terdapat pemisahan antara kepentingan modal pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi ini yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau sebaliknya. Selanjutnya ada teori enterprise. Teori ini cocok diterapkan skala besar dan modern atau dimiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari ketidakkannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep IPCOM yang paling relevan dengan teori enterprise adalah laporan keuangan dinilai tambah, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan di dalam menghasilkan nilai tambah perusahaan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa sih peran ekuitas bagi perusahaan?
Yaitu dalam menjalankan bisnis, sebagai pengusaha perlu memahami dasar-dasar ekuitas dalam perusahaan. Bonusnya adalah mereka sudah mengetahui ekuitas merek. Kalian dapat mengetahui berapa nilai saham dan aset tanpa kewajiban dan utang. Dari sini kita dapat mengukur kesehatan bisnis yang kita miliki. Selanjutnya yaitu pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Ditinjau dari sumbernya, ada beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham, yaitu jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Selanjutnya, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Dan ada jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi aset bisnis tertentu. Dan ada jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham dan sumber lainnya. Adapun dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlahnya akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Dan selanjutnya, pembedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar atau basic fund yang harus tetap diperhatikan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lainnya. Dan yang terakhir, dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Sementara itu, laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Lanjut, komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayat terjadinya ada sumbernya. Ekuitas pemegang saham diklarifikasi atas dasar dua komponen penting. Yang pertama modal setoran dan yang kedua laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham atau capital stock sebagai modal yuridis atau legal capital, dan modal setoran ditambah dan komponen lainnya yang merefleksi transaksi pemilik, misalnya saham treasury atau modal sumbangan. Kemudian, atas dasar konsep persatuan usaha, kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang telah didanamkan dalam perusahaan. Namun, kreditor dan pemegang saham memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama adalah hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Artinya, klaim kreditor terbatasi atas jumlahnya dan harus diselesaikan pada tanggal tertentu, sedangkan klaim pemegang saham merupakan jumlah residual dan tidak harus dilunasi pada tanggal tertentu. Kemudian, hak penggunaan aset dalam operasi. Artinya, kreditor pada umumnya tidak mempunyai hak atas akses dan kendali dalam penggunaan aset perusahaan. Mereka juga tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan operasi perusahaan secara langsung. Kemudian, substansi ekonomi perjanjian. Artinya lagi, kreditor berhak atas pelunasan, sedangkan pemegang saham tidak berhak atas pembagian laba. Jadi, secara substansi ekonomi, kreditor menanggung resiko lebih besar sehingga berhak atas kembalian atau rate of return yang bervariasi melalui pembagian laba. Ekuitas pemegang saham itu sendiri terdiri dari dua komponen yang sudah disebutkan tadi sebagai pasangan modal setoran. Laba ditahan dapat disebut sebagai modal bentukan atau ciptaan. Dan selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan ini terdiri atas pembagian beberapa elemen, di antaranya modal awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode, dan modal akhir periode. Mengapa terjadi perubahan modal? Adapun faktornya yang pertama yaitu terdapat kenaikan pada sektor modal. Bisa berupa modal yang berasal dari laba, pengeluaran modal saham, atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Akibatnya, modal kerja pun bertambah.
Dan faktor berikutnya, terdapat penambahan utang jangka panjang. Utang tersebut bisa berasal dari obligasi, hipotek, atau utang jangka panjang lainnya. Hal ini akan diimbangi dengan pertambahan aktiva lancar sekaligus membuat modal kerja bertambah. Dan faktor yang terakhir, terdapat penambahan atau pembelian aktiva tetap yang berpengaruh terhadap pengurangan modal kerja. Dan kesimpulan dari materi kami yaitu ekuitas adalah modal, artinya sebuah bisnis atau perusahaan barang atau jasa pasti memiliki modal yang didapat dari setoran pribadi maupun suntikan investasi dana dari pihak luar. Modal inilah yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis. Ada beberapa jenis ekuitas dan harus dilaporkan secara berkala. Bila terjadi penambahan atau pengurangan modal, harus dilakukan laporan perubahan ekuitas. Nilai ekuitas sangat penting sebagai bahan acuan bagi perusahaan itu sendiri atau pihak luar dalam menentukan kesehatan bisnis yang sedang dijalankan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat atau dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Kami ada sedikit pantun yaitu, kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Cukup sekian dari kami. Ayo semuanya tepuk tangan. Saya Desiri dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.